Assalamualaikum Sobat Cendekia. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Nyata Nugraha di acara Zona Cendekia. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan berbincang dengan seorang pakar yang luar biasa hebat dan bermanfaat buat umat gitu ya. Karena tamu kita ini tuh bisa merancang rumah yang biasanya orang itu susah beli gitu kan. Nah ini dengan konsep beliau ini nanti bisa orang itu mudah untuk atau bisa untuk membeli dengan harga yang terjangkau. Nah itu kan, dimana tentunya ini semua orang pastikan ini kan kebutuhan pokok kan, dan pokok ini. Nah ini tentunya sangat penting dan para penemu dari Muslim nih, cendekiawan Muslim inilah yang akan kita coba hadirkan di Zona Cendekia kita, podcast yang diadakan oleh IJMI Jawa Tengah. Sobat Cendekia, tamu kita ini lulusan Jerman. Rumahnya aslinya Aceh. Waduh, luar biasa nih. Lulusan Jerman. Kalau saya melihat sih, beliau ini ya habibinya IJMI Jawa Tengah itu. Jadi kalau orang bertanya habibinya di IJMI Jawa Tengah siapa? Ya tamu kita ini. Luar biasa nih. Saya kenalkan Dr. Injing Asnawi Manaf. Assalamualaikum Bang Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yanta. Ketemu lama. Lama ya nggak ketemu ya. Terakhir ke rumah saya dulu ya. Iya. Di Lasem ya. Langsung saya sedang juga mengkampanyekan yang saya kerjakan ini. Juga dibantu sama Mas Yanta juga gitu ya. Alhamdulillah nih. Sebentar lagi ya. Tamu kita ini adalah Bang Asnawi. Beliau adalah dokter ya dari S2 dan S3 ya di S2, Jerman ya. S3 di Jerman saya. Jermannya Jerman mana? Kassel. Di Kassel ya. Kassel 2 jam dengan kereta dari Frankfurt. Wah, luar biasa ini ya. Agak tengah ya berarti itu ya, betul. daerah tengah ya. Betul, tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Ya. Beliau ini adalah habibinya IJMI Jawa Tengah. Orang pinter. Alhamdulillah. Jadi kita coba beliau cendekiawan Muslim yang insya Allah punya gagasan-gagasan yang cemerlang dan insya Allah nanti bermanfaat ini. Ini Bang Asnawi ini kan Bang Asnawi ini kan Anda ya sebagai kepala salah satu pusat penelitian yang namanya Inclusive Housing and Urban Development gitu ya, Undip ya. Nah, ini apa sih Bang? Iya. Apa sih ini? Ya. Ini saya panggil Bang atau Prof ini? Serahlah. Kan sudah lektor kepala ya, asosiat Prof. Nah ya, berarti saya panggil Prof boleh, Bang boleh ya? Ya, siap. Ya, tadi disebutkan ya Inclusive Housing and Urban Development. Nah, sebenarnya penekanannya itu ke kata-kata yang disebutnya inklusif, Mas. Inklusif. Jadi inklusif ini memang menjadi sebuah tujuan Sustainable Development Goals ya. Salah satunya itu bagaimana inklusif ini gini. Jadi bagaimana membuat orang bisa mengakses kebutuhannya. Ya. Jadi dari hiruk pikuk pembangunan ini diharapkan tidak ada yang ketinggalan kereta lah kayak gitu. Jadi kita misalnya ingin ke Jakarta, kita coba buat kereta yang bisa memungkinkan tidak ada yang ketinggalan gitu. Jadi concernnya itu di inklusif tadi. Jadi artinya bagaimana kalau kita bicara tentang misalnya tentang housing ya, dan perumahan perumahan yang bisa diakses oleh semua kalangan. Jadi tidak ada warga negara kita yang mohon maaf mereka yang tinggal tidak layak huni lah ya. Mungkin di bantaran sungai, di bantaran kereta api ya, rel kereta api dan sebagainya, itu kan hal-hal yang tidak layak. Artinya butuh ya upaya-upaya untuk memungkinkan agar no one left behind, tidak ada satupun keluarga kita ya di Indonesia ini, warga negara kita itu yang tertinggal dari ya mohon maaf, negara kita kan negara kaya Mas. Jadi jangan sampai ya tidak punya rumah itu ya. Tidak punya rumah, itu salah satu indikator ya bahwa negara kita itu kaya itu di mana masyarakatnya ya tinggal di rumah yang layak. Kalau tempat tinggal mungkin kita banyak Mas ya, di bawah jembatan, ada tempat tinggal juga. Tempat tinggal ya. Kan? Nah, kemudian di bantaran-bantaran rel kereta api. Tapi tidak layak. Jadi ini yang menjadi concern kita, seyogyanya kita tinggal di rumah yang layak lah. Misalnya
Ya kalau hujan jangan bocor kan gitu. Ya, ya. Kemudian kalau Itu kriteria layak itu tadi ya. nah, jadi sebenarnya simple kalau dikatakan rumah tinggal kebutuhan pokok, ya kebutuhan pokok. Nah, jadi yang dimaksud rumah tinggal itu harusnya yang layak ya. Ya. Kenapa? Kalau kita mungkin sebutnya baiti jannati ya. Baiti jannati, rumahku, surgaku ya. Surgaku tidak hanya dalam artian psikologis, tapi bahwa rumah itu memang tempat sarana pembinaan keluarga. Sarana pembinaan keluarga itu ada syarat-syarat, Mas. Ya. Ya jumlah kamar, masa kamar anak Satu. kita yang laki-laki dan perempuan satu Dicampur, dan ya. sebagainya. Nah, jadi syarat-syarat ini menjadi salah satu entry point untuk membangun masyarakat yang maju di kemudian hari, mulai dari rumah, Mas. Ya, Rumah. Makanya rumah itu penting, tapi perlu diingat yang layak tadi. Nah, ini yang ditantangan kita. Mungkin selama ini ya warga negara kita happy aja, Mas, nggak ada protes, Mas, nggak ada demo lah. Misalnya kalau naik sembako atau naik harga BBM demo toh, Iya. tapi mau dia tinggal di bawah jembatan dan Jembatan. sebagainya, orang tidak ada demo dengan rumah ya. Nah, tapi dalam hal ini artinya harus ada kepentingan daripada negara ya untuk hadir di situ. Ya karena kenapa? Karena kita membangun generasi yang akan datang. Ya, ya. Nah, jadi harus ada upaya untuk memungkinkan. Jadi tadi ya inklusif tadi, tidak ada warga negara kita yang tidak tinggal di rumah yang layak, maksudnya gitu. Ya. Nah, Artinya pusat penelitian ini mengharapkan semua Hadirnya, orang ya, hadirnya semua semua orang itu pemikiran. bisa tinggal di tempat yang layak. Yang layak. Ya. Kenyataannya sekarang gimana deh, Bang? Ya, makanya inilah yang kemudian yang penting ya. Ya. Jadi kalau saya katakan sebenarnya itu kan masyarakat kita ini memenuhi kebutuhan hunian itu sebenarnya itu sendiri-sendiri, Mas. Ya artinya gimana? Swadaya. Mereka jujur saya katakan 70% itu membangun dengan tanpa memiliki pengetahuan yang memadai, Mas. Ya, membangun rumah ya. Membangun rumah. Ya. Jadi artinya Artinya tinggal yang penting bangun dulu. bangun bisa tinggal ya. Bisa tinggal, nanti ada uang tempel lagi mana. Ya. Nah, ini sebenarnya ini sebuah potensi sebenarnya. Jadi masyarakat kita itu secara swadaya bisa memenuhi kebutuhan rumahnya sendiri. Sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, tinggal sekarang tadi kata kunci tadi saya katakan yang layak terjangkau. Nah, harusnya itu ada pendampingan, Mas. Jadi dalam arti gini, dalam arti kalau mereka itu diculke gitu ya, ibaratnya kayak rumput itu tumbuh ilalang itu jadinya saja, ya jadinya kayak gitu kan. Nah, tapi coba potensi tadi, lalu kemudian bisa nggak kita organize, Mas? Kita kan selama ini bicara tentang gotong royong dan sebagainya, ya. Tapi dalam urusan masalah rumah tinggal enggak, Mas? Kalau saya melihatnya Indonesia masih urusmu dewi-dewi, urusanmu dewi-dewi, ya. Nah, akhirnya apa? Ya banyak sebenarnya resources kita yang sebenarnya ada itu, tapi tidak terencana, tidak termanfaatkan dengan baik. Itu ya, Bang. Misalkan dananya kan terbatas. Rata-rata kan kita mau bangun rumah, paling cukupnya cuma beli kapling toh itu. Terus kemudian nanti kita nabung lagi, kayaknya itu baru pondasi dan sebagainya. Nah, ini gimana nih mensikapinya? Pertama kita harus melihat lagi Indonesia ini negara sugih, Mas. Kaya ya. Ya, artinya itu kita punya, sebenarnya kan kita punya APBN juga kan. Dalam arti apa? Sebenarnya mereka itu sudah lumayan loh, ya. Tanpa ada sentuhan pemerintah, mereka sudah membangun tadi dengan segala keterbatasan tadi toh. Nah, tidak mungkin, Mas, masyarakat ya dengan tingkat pendapatan tertentu kemudian mereka bisa mendapatkan rumah yang layak kecuali ada support dari pemerintah. Nah, kan gitu. Ada pemerintah ya, berarti pemerintah tetap harus hadir ya? Ya, mohon maaf, kita negara kaya, saya katakan lagi, ya. Terus diapakan uang itu gitu loh. Ya, kita ada APBN. Yang jadi persoalan sekarang menurut saya adalah kita bisa nggak ya kalau ada APBN yang seperti itu, kemudian makanya saya katakan kata-kata kunci tadi, Mas, kolaboratif ya. Kolaborasi. Artinya siapa sih yang bertanggung jawab sebenarnya ya kalau di undang-undang yang bertanggung jawab untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia
itu tinggal di rumah yang layak, itu negara. Negara. Iya. Jadi negara itu Negara. punya tanggung jawab. Kalau dia punya Ya. uang, itu oke, dia bisa sendiri. Tapi yang pertanyaannya Mas Nyata tadi kan yang mereka yang terbatas nih. Iya, iya. Terbatas. Tapi mereka tetap nggak minta kan sama pemerintah. Enggak. Ya ini pemerintah yang harus hadir di situ gitu loh. Nah. Ya artinya syukur kita memiliki warga negara yang sangat-sangat santun, sangat-sangat baik hati, tidak sombong ya. Nah, tapi jangan kemudian ya kita lupa ya anggaran kita yang banyak seperti itu, tapi kemudian ya mohon maaf ya tidak sesuai peruntukan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah memastikan bahwa ya mereka tinggal di rumah yang layak. Itu ya, misalkan Ya. pemerintah saja ini misalkan. Ya, Dia harus memberikan rumah sekian kakak gitu kan. ya. Itu kan jauh banyak ya. Iya, nggak duit. Kan gitu. Kan Nggak banyak cukup. sekali kan. Banyak sekali. Makanya Nah, saya terus katakan, gimana itu kalau makanya misalkan saya satu rumah sekarang Mm-mm. harga ya mungkin berapa ya? 300, 140 lah. 400 berapa? Kalau itu kan untuk ukuran Mas Nyata ya. 150 juta lah. 150 50 juta ya, 150. Ya, oke ya. 150. Nah, ya, Itu aja kali sekian kakak kan juga habis uangnya. habis kan? Iya. Nah, Makanya ini gimana nih? Disinilah pentingnya kolaboratif tadi, Mas. Jadi sebenarnya itu kita jangan melihat rakyat ini nggak punya kemampuan. Rakyat ini punya kemampuan. Kemampuan Nah, untuk dalam artian dengan keterbatasannya, ya dia sebenarnya punya, bisa dia punya tenaga, bisa dia punya pikiran, Ya. bisa dia punya modal sosial, ya. dukungan support dari orang tua dan sebagainya, saudara-saudara dan sebagainya. Itu punya Indonesia, ini warga masyarakat di bawah itu kuat loh Mas, saling tolong menolong loh. Misalnya di kampung-kampung itu, ya dulu ya kalau ada warga negara kita yang tidak warga kampung yang miskin, itu yang bangun rumahnya itu warga loh. Itu Gotong royong, ya, gotong ya, royong, betul, tanggung betul. jawab itu gitu Ya, loh. ya. Nah, modal sosial ini lama-lama tergerus ya dengan hiruk pikuk pertumbuhan ekonomi, urbanisasi. Seyogyanya ini dibangun kemudian dipindahkan itu dari modal sosial berbasis masyarakat yang masih agraris Ya. menuju modal sosial masyarakat industri. Nah, inilah di Jerman. Sosialnya tetap ada. Sosialnya ada, tapi dia bukan model gotong royong seperti kita membangun saluran di Ya. desa-desa di kampung, tapi dibangun oleh orang yang ahli. Tapi gotong royongnya apa? Di dewan itu loh Mas. Bagaimana kita berpikir untuk memastikan bahwa rakyat kita tidak perlu lagi seperti masyarakat agraris kalau tinggal di kota Mas. Iya, iya. Ya artinya gotong royong itu mikirlah ya insentif seperti apa, dalam hal bagaimana, yang itu sehingga memungkinkan tadi. Memang mahal kalau kemudian kita kalau model-model namanya itu model top down misalnya Mas. Jadi misalnya tadi kan Top 150 juta artinya uang dari Jakarta langsung dibangun di KI satu gitu loh. Nah itu tidak memungkinkan. Nggak memungkinkan. Nah yang memungkinkan apa? Masyarakat bisa kok. Aku mbok yao diajak lo, yuk bareng-bareng seperti di desa itu. Tapi masyarakat kan nggak punya uang itu. Berarti bukan uangnya ya, tapi perannya masyarakat itu. Jadi gini, kalau kita bicara masyarakat itu nanti kita harus bisa membagi Mas, berlapis-lapis dia Mas. Ya. Nah, jadi jangan gubiah-uyah masyarakat yang punya uang ya. Ya, Jadi ya. nanti masyarakat yang, ada yang namanya the poors ya, namanya itu fakir. Ya. Itu beda sentuhannya. KI Mas, itu ngasih Mas. Ngasih. Ngasih. Oh, iya, gitu. iya, iya, oke. Tapi ada masyarakat yang Ya. miskin, itu juga sama difasilitasi. Ya. Lalu ada masyarakat yang tidak mampu, itu beda Mas sentuhannya. Ya, Nah, ya, makanya nanti ada skema-skema. Contoh, bedah rumah itu berarti untuk fakir. Nah, Ya. kemudian rumah susun sewa, Ya. ya kan, untuk mereka yang low income, kan gitu. Bisa bayar sewa tapi murah. Murah. Nah, jadi dia tentu saja dalam hal masalah housing ini kita harus lihat segmennya. Nah, segmen yang fakir dia beda nanti sentuhannya. Oh. Segmen yang miskin, segmen yang kurang mampu, tidak mampu, atau bahkan dia masuk dalam kategori kalau dia tidak punya rumah yang baik, bisa jatuh ke level miskin. Tugas dari pemerintah itu kan ada indicatorsnya Mas. Yang ditakutkan kan kalau saatnya waktu kampanye nih Mas, berapa nih ya kan jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin itu bisa dilihat dari rumahnya Mas. Dari rumahnya. Dari rumahnya. Jadi misalnya dari atapnya dari bambu, kemudian Gentengnya segala macam, bocor, tidak layak huni. Itu sebetulnya indicators.
housing sebagai indicators untuk kemiskinan. Jadi kalau selama ini kan kita pakai mungkin pendapatan ya, tapi rumah tinggal bisa, itu ya? cerminan. Iya. Sanitasinya seperti apa, air bersihnya seperti apa, dan sebagainya. Artinya apa? Negara itu tanggung jawab. Oke. Kan gitu. Sekarang tadi itu, jadi iya. dari masyarakat tadi itu kan pendapatannya kan dari berbeda-beda tadi kan. Oke. Ketika fakir atau nggak punya ya sudah Ya, dikasih. ya. Dikasih. Saya belum tahu nih, pemerintah ngasihnya kapan ini? Pernah belum? Sudah ada ya? Contoh misalnya bedah rumah. Bedah rumah itu ya? Nah, datang ke sana, kemudian ngasih bantuan, kemudian rumahnya yang tadi kemudian nangis-nangis itu kan Mas. Nah, dia dapat rumah yang bagus gitu. Nah, tapi kan berapa orang? Iya, nggak bisa banyak ya? Berapa orang kan gitu. ya. Nah, sebenarnya itu kalau kita bicara tentang modal sosial, itu tidak harus negara. Ya, masyarakat di sekitar juga bisa cawe-cawe loh Mas. Jangan salah loh Mas. Gitu ya? Di kampung-kampung itu pemerintah ngasih sekian, lingkungan sekitarnya itu ikut juga bantu Mas. Kalau dia betul-betul memang layak dibantu. Yang jadi persoalan kita adalah selama ini adalah modal sosial Mas. Modal sosial. Modal sosial. Nah, ini modal sosialnya ini. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada cebong kampret ya itu, ini salah satu tanggung jawab pemerintah untuk meminimalkan itu. Iya, karena begitu sudah muncul pertikaian apalagi tahun pemilu ini, modal sosial lebih hancur lagi ya. Nah, ini kan sebetulnya gini lah, makanya kita berharap ya bahwa usahakanlah kalau misalnya nanti ada pertarungan politik semacam itu, tapi nilai-nilai modal sosial itu jangan kemudian hangus, hancur kan. Iya. Karena apa? Kalau bicara tentang rumah tinggal Mas, itu bukan bicara tentang fisik loh Mas. Jadi membangun rumah tinggal ini sebenarnya membangun peradaban. Jadi ada nilai-nilai di situ, gotong royong di situ dan sebagainya. Saya salah satu hal yang buat saya surprise, ya kenapa kita harus belajar dari Jerman misalnya. Jerman ya, gimana tadi ya? Yang sosial. Jerman nggak ada orang tinggal di bawah jembatan gitu, nggak ada. Tapi kita mau tahu, Jerman tuh nggak kaya seperti Indonesia. Tapi dia tidak tinggal seperti orang Indonesia yang masih banyak di bawah jembatan semacam. Nah kenapa? Modal sosial mereka welfare state kan, negara yang memang memastikan warganya itu ya secara kolektif aturan-aturan negara itu memastikan bahwa warga negara itu tidak ada yang makanya pajaknya tinggi kan. Itu menarik gitu ya. Itu sebenarnya nilai-nilai. Artinya itu kan dari aturan itu. Aturan. Dan dibiayai oleh negara. Iya. Jadi memastikan jadi orang yang mampu pajaknya sekian. Jadi memastikan bahwa kita ini bareng-bareng loh, gotong royong kan. Nah, jadi kalau kita bilang gotong royong di Indonesia itu tanda kutip Mas. Mohon maaf saya katakan. Warga di desa itu gotong royong luar biasa. Saya katakan. Tapi warga di elit sana gotong royong juga tapi korupsi Mas. Mohon maaf saya harus katakan. Korupsi berjamaah ya. Kenapa saya katakan begitu? Tidak perlu kita kemudian mengatakan bahwa Indonesia ini kok masih ada warga seperti itu. Kenapa ya nggak masuk di akal toh? Jerman itu nggak ada apa-apanya Mas, nggak ada nikel, nggak ada apa-apa, nggak ada. Alamnya ya, sumber daya alam. Tetapi budaya mereka dan sebagainya, mereka masyarakat industri. Tidak ada lagi yang namanya kalau Sabtu Minggu gotong royong bersihkan sampah, bersihkan saluran karena ada spesialisnya. Kan sudah ada Mas. Jadi kalau misalnya yang bersihkan saluran sampah semacam sudah ada. Mereka pendapatan mereka walaupun hanya sekedar tukang sampah Mas, itu bisa tinggal di rumah yang layak. Diatur seperti itu. Kita kan enggak kesenjangan pendapatan itu kan sangat tinggi. Itu sebenarnya kan diatur di UMR atau UMK juga sebenarnya kan? Exactly. Jadi simple. Kalau kita memang mau lihat, kalau kita tadi pertanyaannya Indonesia seperti apa nih Mas Asmani, ya kan? Sebenarnya simple kok Mas. Coba lihat UMR kita berapa, katakanlah 2 juta atau 1,8 gitu ya di UMR Jawa Tengah. Lalu kemudian lihat rumah yang layak, itu harga sewanya berapa sebulan? Sewanya ya? Sebulan, ya yang layak loh ya. Nah, kalau seandainya dia itu lebih dari 30% penghasilannya, maka dia tidak kompatibel Mas. Artinya dia akan terjun tinggal di rumah di bawah jembatan tadi. Ya, kan untuk makan, untuk jadi 30% untuk lain. tempat tinggal. Gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau 1,8 ya kan, dia bisa mensisihkan uang sepertiganya sekitar 600 ribu. Nah, artinya sekarang kalau kita bicara rumah yang layak Mas, itu rumah subsidi namanya Mas. Ya, itu sudah 1 juta per bulan minimal cicilan Mas.
rumah subsidi. Itu yang 150 juta tadi loh. Ya. Itu rumah yang layak 150 dalam arti juta, yang ya? paling murah. Ya, ya. Ya, 150 juta. Sekarang pertanyaan saya, Mas Nyata, rumah 150 juta di Semarang ada nggak? Nggak tahu saya. Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Paling mungkin Tanahnya udah mahal-mahal. Sudah ya? mahal-mahal. Itu kan dari tanah, dari harga Ya, tanah ini. mungkin ada Jabungan, mungkin ya, Ya. Rawasari, tapi udah jauh. Ini sudah berupa rumah kan ini kan? Iya, ya. Artinya rumah subsidi itu cicilannya sekarang sudah 1 juta, Mas, per bulan. Cicilannya. Kalau seandainya orang punya penghasilan UMR, kira-kira bisa nggak dia menyicil? Nggak bisa kan? Artinya apa? Ada gap antara rumah yang disebut rumah yang layak tadi yang disediakan oleh pemerintah, rumah Ya. subsidi tadi, Ya. dengan kemampuan daya beli masyarakat itu tidak kompatibel. Akhirnya apa? Masyarakat harus mengusahakan sendiri rumahnya. Ya tadi yang membangun di daerah-daerah yang tidak sesuai dengan ya standar kelayakan, lokasinya, jalannya nggak jelas, salurannya nggak jelas, sanitasinya nggak jelas, segala macamnya. Inilah wajah kota-kota negara kita, Mas. Ya. Jadi sekitar Yang penting bangun rumah bisa ditempati. ya Sanitasi yang nggak tahu. kita tidak terlalu memikirkan itu. Yang sepanjang ya. kita masih bisa hidup di negara kita, masyarakat nyaman-nyaman saja. Nah, tapi kan seperti ini, Mas. Kalau kemudian kita berpikir masa depan, gitu kan, artinya keluarga-keluarga tadi melahirkan keluarga generasi masa akan datang, perlu ada inovasi. Nah, ini. Nah. Perlu ada inovasi Ya. agar kemudian anak-anak ini terlahir, dia terbina di dalam satu rumah yang layak, tetapi kata kuncinya terjangkau. Ya. Jadi Pertama tadi kan ada peran pemerintah, tapi kalau memang harga 150 kali ini kan pemerintah kan nggak kuat juga gitu ya. ya, Kemudian apa lagi yang diperlukan ini ya? nah makanya disinilah saya katakan, Mas. Saya katakan tadi, sebenarnya masyarakat itu dengan segala keterbatasannya dia bisa punya tempat tinggal. Ya kan, misalnya dia ya nyumpel-nyumpel di situ, ada orang jual tanah sekitar 60 meter persegi, ya kan, sebetulnya jalannya juga, aksesnya juga jelas namanya, tapi karena keterbatasan dia beli di situ. Ya. Ya kan, dia bangun apapun adanya. Nah, makanya di beberapa kawasan tempat kita itu rawan banjir karena salurannya nggak beres, Mas. Oh iya. Ya kan, kemudian mohon maaf, kalau rumah itu umpul-umpulan, Mas, ya tentu saja kita akan terbatas akses penerangan dari luar ke dalam rumah, Mas. Ya. Artinya apa? Tiap bulan dia harus menyiapkan uang untuk penerangan dengan listrik karena dia butuh di dalam rumahnya karena sempit, Mas. Sempit, gelap. Tidak gelap ya. Lalu kemudian kesehatan orang yang tinggal di rumah sama macam. Nah, jadi sebenarnya seperti apa? Kalau saja ya potensi masyarakat membangun sendiri tadi itu diorganize, diorganisir, ya kan, dibantu ya dengan berbagai macam fasilitas, ya kan, yang memungkinkan mereka tinggal di lingkungan yang lebih layak. Nah, inilah yang saya sebut ada salah satu pendekatan kolaborasi ABCG, Mas. ABCG. Nah. Wah, ini. Kok nggak ABCD? Ya. Habis A kan B, habis B kan C, C kan D kan itu. D. Ya, kenapa kok Nah, G, langsung G? government. Oh, government ya. Berarti ABC-nya apa ini ABC-nya? Nah, A itu akademik ya. Akademik itu akademisi itu ya. Akademisi ya. Sebenarnya itu inovasi-inovasi kita di kampus-kampus itu banyak, Mas. Ya, bagaimana tadi pertanyaannya? Ya, bagaimana nih kemudian membuat rumah yang murah? Iya, kan? iya. Para arsitek itu bisa mendesain rumah yang dengan material yang murah dan sebagainya. Ya. Oke, Tapi itu, tetap keamanan tetap bisa layak ya. ya. Nah, artinya itu urusan teknokratik, Mas, urusan teknologi. Nah. Itu ada di kampus, Mas. Ya. Gitu loh. Ya. Ya. Kemudian kita banyak bicara tentang bagaimana menekan cost karena aspek proses manajemen construction. Ya. Kita bangun sekian unit dengan bangun satu UPL itu beda dengan jumlah skala besar, aspek keekonomiannya. Artinya kalau kita beli lebih banyak kan bisa lebih murah ya. Dan harus bareng-bareng kan itu. Dalam konteks manajemen construction pun itu Ya. akan lebih efisien. Iya, iya, Nah, iya. Tapi itu kan bicara tentang teknologi. Ya. Persoalannya di sini teknologi itu tidak bisa menuntaskan persoalan ini, Mas. Kenapa?
Karena di situ ada namanya faktor lain. Ya. Lahan, Tanah ya. ya, itu kan market. Ya. Kalau misalnya lahan itu di daerah yang apa namanya lokasinya strategis macam itu harganya tinggi. Ya. Lalu ada faktor pembiayaan, di mana masyarakat itu namanya rumah itu kan mungkin investasi paling besar seumur hidup kita, Mas. Ya, ya. Artinya kalau tanpa dia dibantu dengan kredit dan sebagainya, akses ke pembiayaan itu kan nggak ada tunai, belum ada tunai kan? Ya, kan kita kan bicara masyarakat kurang masyarakat, mampu nih, ya kan, artinya harus ada itu faktor itu. Nah, lalu kemudian ada pemerintah, Mas, dalam hal ini apa? Ada negara hadir di situ. Nah, hadirnya jadi, caranya gimana? Nah, kita tahu sebenarnya banyak sekali program, Mas. Ya, contoh misalnya tadi bantuan rumah yang bagi kurang mampu subsidi. Baik bisa subsidi dan sebagainya. Itu kan ada APBN-nya. Ya. Okay. Nah, kalau kemudian yang model yang tadi rumah subsidi itu dibangunkan oleh developer, ya, maka harganya 150. Bisa nggak sekarang itu kita membuat sebuah gerakan bersama masyarakat untuk menjadi developer buat mereka sendiri? Sebentar, ulangi. Ya. Masyarakat menjadi developer. Iya, buat dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri. Iya. Wah, masyarakat umum ini ya? Enggak, yang tadi. Masyarakat yang, maksudnya masyarakat yang butuh rumah tadi dengan penghasilan tertentu tadi. Ya, dibantu, didampingi dia untuk bisa menjadi developer bagi dirinya sendiri. Developer bagi dirinya sendiri. Ya. Wah, ini. Kenapa? Ini kayaknya aneh nih kayaknya ya. Biasanya developer kan ada PT itu kan, PT developer. Ya, mereka developer ini bangun, kemudian dibeli ya, dijual, dibeli oleh masyarakat gitu kan. Nah, ini konsepnya Bang Asnawi ini yang jadi developer ini masyarakat itu sendiri. Bukankah masyarakat tidak punya pengetahuan tentang apa namanya infrastruktur bagaimana ini? Infrastruktur, bagaimana membangun, bagaimana manage. Disitulah fungsi. Ngaduk semen aja kan susah ya kan? Disitulah fungsi kampus, Mas. Kampus hadir di situ. Jadi A-nya tadi ya, akademik tadinya. Jadi A tadi itu punya teknologi. Jadi maksudnya developer itu bukan mereka kemudian masang besi sendiri, bukan itu, Mas. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan developer itu adalah mereka adalah secara kolektif, kemudian bisa menjadi subjek penentu. Jadi mereka bukan pembeli, Mas. Nah, kalau ini kan mereka objek tuh, pembeli tuh. Nah, artinya di situ yang menjadi subjek adalah developernya. Nah, fungsi di sini itu nanti mereka sendiri. Jadi misalnya diajarin nanti kita nabung, Sebenarnya developer itu butuh modal, Mas, untuk beli tanah, Mas. Betul. Kan gitu. Tapi pakai duitnya sendiri dulu kan. Ini enggak, duit masyarakat. Ya kan, mereka menabung di tempat mereka sendiri masing-masing dulu. Tempat sendiri ya, masing-masing ya. Masing-masing. Nah, terus mereka berkelompok toh? Nah, Mas, kalau kita datang ke pemilik tanah, jual tanah, Mas, lebih mau jual ke mereka daripada developer. Nanti Mas yang saya cerita. Kenapa? Developer itu nyicil, Mas. Gitu ya. Mereka bisa lunas, Mas. Langsung lunas. Karena masing-masing sudah menyiapkan sendiri ya. Iya. Nah, itu ya. Jadi artinya gini, maksudnya ini yang saya katakan bahwa kita bisa mengorganize masyarakat yang butuh rumah tadi, tetapi juga nanti dapat bantuan gitu loh. Bantuan dari bentuknya misalnya, kan banyak tadi saya katakan. Contoh sekarang ini pemerintah, untuk rumah subsidi nanti coba dicek, Mas, itu kurang lebih 70 juta loh per unit, Mas. Yang dari 150 juta itu? Iya. 150 juta, bantuannya 70 juta ya? Nah, berarti dengan pendekatan yang saya katakan tadi, itu bisa cuma 40 juta, Mas. Berarti kan 80 juta tadi. Apa? Misalkan harga 150 dengan subsidi itu berarti kan masih ada 80 juta nih. Iya. Nah, jadi 80 juta. 80 juta ini ya. 80 juta tadi, kalau dengan developer sendiri, mereka secara kolektif, mendevelop sendiri, ya kan? 80 juta itu jadi rumah, Mas. Jadi potong berapa? 70 juta. 70 juta. Iya. Gitu ya. Berarti artinya 80 tanahnya tadi harus menyiapkan sendiri nih. Nah, makanya tadi saya katakan mereka secara kolektif
masyarakat ini juga harus diajar menabung. Ya, artinya minimal tanah dulu ya. Ya, mereka bisa membebaskan tanah. Yang subsidi ini luasnya berapa nih Bang? Tanahnya, tanah minimal atau 60 itu 60 kapling ya. 60 meter persegi atau 60 kapling? 60 meter persegi. 60 meter persegi. Iya. Berarti sekitar 6 kali 10 kayak gitu ya, atau 10 kali 6 Iya. gitu ya. Tanahnya itu kan. Ya. Yang disiapkan itu kan. Tapi nanti ada lahan yang lebih luas. Lebih luas. Sehingga nanti minimal untuk komunitas yang tadi itu minimal ada berapa rumah nanti itu? Ya, jadi Untuk itu kan efektif. tergantung dari luas yang tanah yang dijual di market tadi. Oh ya, Nah, disesuaikan juga ya. Nah, sebenarnya kan gini Mas, kita itu bicara gotong royong, sebenarnya disinilah letak kuncinya Mas. Jadi artinya modal sosial dibangun, ya. Kalau mereka merasa satu senasib sepenanggungan, mereka kesulitan kalau mereka punya rumah subsidi 160 juta dengan 1 juta per bulan. Dengan cara gerakan ini, mereka bisa cuma 300.000 per bulan Mas, atau 600.000 per bulan. Berarti cicilan mereka bisa dipotong dari 1 juta menjadi 400.000 per bulan Mas. Bisa naik haji itu Mas. Masya Allah. 20 tahun, benar nggak? Iya, iya. Iya. Alhamdulillah ini. Iya kan? Nah, mungkin nggak itu dilakukan? Ya, tadi ada syarat Mas. Syaratnya itu adalah memang harus kolaborasi. Kolaborasi. Nah, jadi ada orang yang paham Ya. dari A sampai Z bagaimana mendevelop sebuah kawasan. Ada perhatian dari pemerintah untuk ya mengefisienkan anggaran yang dia miliki itu melalui pola ini. Komunitas Komunitas tadi. Ada pendampingan dari kampus. Ya. Kemudian ada support dari berbagai macam fasilitas tadi yang tadinya 70 juta tadi, sekarang dikasihnya sini 40 juta Mas. Jadi mereka sebenarnya dengan pola ini APBN itu bisa menghemat Mas 30 juta. Negara tadi terbatas kemampuannya. Iya, iya. Kan gitu. Iya. Sekarang dengan pola seperti ini bisa membangun Lebih banyak rumah lebih kan? banyak rumah. Iya, iya. Bahkan bisa membangun lebih banyak rumah untuk orang yang paling bawah Mas. Kenapa? Karena yang mampu cicilannya 600.000 tadi. Kalau yang tadi itu kan kelas yang lebih tinggi Mas. Mereka yang bisa menyicil 1 juta kan. Iya, iya. Nah, padahal dalam struktur sosial ekonomi masyarakat kita itu yang punya penghasilan di bawah 600.000 per bulan bisa nyicil itu lebih banyak daripada yang. Wah, ini luar biasa ini ya. Syarat untuk subsidi gimana? Bisa dapat subsidi? Artinya ketika orang biasa gitu, saya mau bangun kalau sendiri-sendiri apakah bisa minta subsidi atau harus bareng-bareng atau bagaimana nih? Agar bisa mendapatkan subsidi. Selain dari konsep ini kita bicara subsidi dulu ya. Selain dari konsep yang komunitas tadi ya, ini yang subsidi dulu nih gimana? Jadi subsidi itu targeted Mas. Ya, targeted itu adalah orang yang memang memiliki keterbatasan. Jangan sampai nanti kita udah punya kemampuan seperti ini bangun dengan model Pak Asmi bisa murah, nah nggak bener. Ya, jadi subsidi ini adalah mereka yang memiliki keterbatasan. Contoh tadi Mas, yang pendapatannya tidak lebih dari sekian juta per bulan. Oh iya, untuk yang dapat subsidi itu ya? Iya, kalau misalnya subsidi sekarang ini sekitar 5 juta sampai 6 juta per bulan pendapatannya. Itu mengajukannya bisa perorangan atau harus kelompok untuk dapat subsidi itu? Misalnya dia bangun rumah. Enggak, kalau yang dibangun developer itu kan dibangun developer. Oh, developer ya. Yang selama ini ya. Begitu menjadi kelompok sasaran dari subsidi, mereka beli rumah developer, mereka dapat subsidi. Gitu. Perorangan asal dia memenuhi syarat tadi, penghasilan, ya kan, usia. Nah, untuk yang tadi yang dengan cara berkelompok tadi. Yang konsepnya Bang Asnawi tadi, developernya komunitas itu sendiri. Komunitas itu sendiri nanti dapat bantuannya rumahnya Mas dan infrastruktur. Beda. Kalau yang developer itu kan dia rumah sudah jadi. Ya kan? Rumah sudah jadi. Dia tinggal konsepnya gini. Jual beli rumah. Gitu ya konsepnya ya. Bantuannya berarti kan rumah yang sudah dibangun dibeli, bantuannya subsidi. Kalau yang saya bukan. Gimana? Konsepnya membangun rumah. Membangun rumah, bukan menjual beli rumah. Jadi gini, kolektif mereka itu bukan jual beli rumah. Mereka karena dia membangun rumahnya sendiri. Iya. Jadi
Maksudnya developer apa? Karena dia membebaskan tanah secara kolektif, kemudian dibantu sama ahli ya untuk membuat namanya set plan, Mas. Nah, membuat AMDAL dan sebagainya, dan sebagainya, sehingga muncul kawasan tapi didevelop oleh mereka sendiri. Bukan didevelop. Itu misalkan kan ada tanah itu. Tapi tanah-tanah itu kan butuh untuk yang umum. Misalkan untuk jalan, untuk perairan dan sebagainya, itu kan tetap harus motong dari tanah milik mereka misalnya. Iya pasti. Nah, terus nanti itu gimana itu? Ya tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Dibicarakan bersama gitu ya? Iya. Jadi gini, Mas. Kalau mereka secara kolektif membebaskan tanah dalam secara kolektif, itu sebetulnya mereka lebih murah, Mas. Ya, ya kan? Ya. Nah, lalu mereka tentu kita sebagai akademisi mengedukasi bahwa kalau namanya lingkungan yang sehat itu jalannya berapa meter, salurannya harus seperti apa, jarak antar bangunan seperti apa. Nah, ini perlu edukasi. Kenapa saya katakan begitu? Contoh saya katakan tadi, Mas. Justru rumah-rumah yang dirancang dengan baik itu akan menghemat energi. Menghemat energi, termasuk pencahayaannya tadi. Penerangan, gitu ya. Kemudian luar biasa nih. Jadi ini sebentar, ini menyala sebentar. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Ika Ijmi, izin Pak Nyata ini mau bertanya. Menurut Pak Asnawi, bagaimana mencegah munculnya pemukiman kumuh dan cara penataannya? Nah, ini termasuk tadi konsep tadi. Ini gimana ini? Ini pertanyaan dari Mas Ika ini ya. Jadi kumuh itu cerminan kemiskinan. Simpel kan? Nah, cuman kumuh itu cerminan secara fisik tempat tinggal, gitu loh, ya kan? Nah, jadi konsep yang kita tawarkan tadi justru itu pencegahan terhadap kumuh. Karena salurannya diatur. Iya, bukan setelah kumuh diobatin, itu kuratif namanya. Jadi ini ada kawasan nih. Ya kan tadi yang karena tidak diedukasi dan sebagainya sudah terbentuk. Gitu loh. Nah, akhirnya kumuh akhirnya menjadi kuratif ya. Ibaratnya nata-nata gitu ya. Dan sebagainya. Nah, sekarang kita preventif. Nah, preventif itu apa? Tadi. Jadi sebenarnya itu kalau tadi ya, warga negara kita kan ada segmen-segmen tadi yang tidak mampu. Kalau seandainya mereka ada orang tua, Mas. Makanya saya bilang membangun modal sosial tadi. Orang tuanya itu siapa sih sebetulnya? Kepala daerah, Mas. Kepala daerah. Bupati atau wali kota masing-masing gitu ya. Nah, bupati wali kota ini bisa ya bekerja sama dengan kampus misalnya. Ya kan? Kemudian mereka-mereka yang selama ini memiliki keterbatasan daya beli atau mengakses rumah tinggal tadi dikolektifkan, diorganize. Jadi mereka orang tuanya. Sekarang saya sudah bisa menangkap nih. Kita konsep dari Bang Asnawi tadi kolaborasi ABCG, akademik, bisnis, community, government. Jadi artinya mungkin bisa diinisiasi dulu oleh akademik, mengumpulkan para komunitas tadi yang penghasilan rendah tadi, bareng-bareng nyari tanah lah katakan itu. Mereka sudah ada biaya awal dulu untuk beli tanah itu, kemudian bangun bareng-bareng. Berarti mereka nanti sering diajak rapat juga nanti ya? Sebenarnya tidak perlu. Nggak perlu. Jadi gini, yang penting masyarakat itu menabung satu, lalu kemudian dibuka kesempatan buat mereka. Kalau mereka memang tukang, mereka punya penghasilan dari construction tadi. Jadi mereka pekerjaan. Oh, I see. Berarti nanti yang membangun rumah itu tetap tukang. Bukan masyarakat yang ikut maku-maku itu bukan. Kalau dia tukang cukur saja. Kalau dia tukang buat bakso saja. Jangan ikut-ikutan maku. Oke, berarti nanti yang membangun rumah tetap tukang profesional. Artinya tukang edukasi karena kita bicara rumah layak tadi, Mas. Nah, yang ngawasi kampus tadi. Masyarakat bisa kita ajari. Ngawasi harus ngetok palu, Mas. Mas. Jadi mereka bisa bagi tugas. Artinya kampus mengedukasi masyarakat cara ngawasi rumah yang benar.
Sehingga Mesinnya berapa, semennya berapa, campurannya berapa. Iya, kan? iya. Hari ini gantian Mas Nyata, besok saya gantian tuh. Iya, kan iya. tiap hari kita Iya. ada 100 orang, Iya. masa nggak bisa gantian? Ya, karena itu komunitas ngawasi semuanya. Ngawasi semuanya gantian. Itu yang bikin murah kan? Itu Kalau developer kan itu yang nanti kan jadi tinggi dan ada profit juga lah. Satu profit, yang kedua cost kan. Costnya ya, Harus jelas. bayar orang ngawasi. Nah, ini nggak usah karena kita bangun sendiri. Bangun sendiri. Ya istilahnya bangun bukan bangun sendiri. Jadi mengawasi sendiri. Mengawasi sendiri, membangun rumah sendiri, mendevelop sendiri ya Yes. istilahnya ya. Nah, bisnisnya ini ada di tadi, pembiayaan tadi. Bisnis dalam arti ini apa? Bank atau apa ini berarti? Iya, jadi gini. Perbankan selama ini agak kesulitan memberikan pinjaman kepada mereka. Kenapa? Karena rumah mereka nggak ada IMB, Mas. Karena rumah mereka nggak ada sertifikat. Iya, iya. Ini, ya kan, ketika dirancang oleh para akademisi, pasti ada. Diberikan ATR BPN itu sertifikat yang jelas, Iya. izin amdalnya dan IMB-nya sudah clear, Iya. dia pinjam uang, Mas. Iya, iya. Gitu loh. Ya kan, dibantu untuk kemudian mereka bangun rumah. Tapi yang dibantu pun itu karena ada support dari pemerintah. Pemerintah kan nanti kan juga bantuan, Mas. Iya. Kan selama ini kan pernah dengar ya, di rumah permukiman kumuh itu ada bantuan rumahnya, ada bantuan salurannya, ada bantuan jalannya, ya kan gitu. Iya, iya. Tapi sayangnya karena itu tidak tertata. Kok kita enggak? Ketika bantuan Sudah di awal. paving, Iya. mutar di mana Mas Asnami? Ini jalannya sudah disiapkan masyarakat nih. Masyarakat loh menyiapkan jalan loh. Dari tanah-tanah yang ada itu Iya. tadi ya. Jadi pemerintah itu dapat manfaat banyak dari masyarakat. Iya enggak? Iya, iya. Jalan Iya. diberikan IKI sama masyarakat. Pemerintah bisa beli kok. Saya yang belikan jalan, Mas. Kan gitu. Iya, Nah, iya. kasih paving, kasih saluran dan sebagainya. Iya, iya. Itu menjadi sebuah kolaborasi. Sehingga Pak, APBN yang ada itu menjadi sebuah efektif gitu ya pemanfaatannya. Karena apa? Karena terciptanya lingkungan yang tertata, Mas. Artinya orang yang tinggal di rumah tadi, kalau hujan nggak kebanjiran karena salurannya Iya, benar, yang lain ya. kan gitu. Iya. Kemudian kalau misalnya mau kemana-mana nggak repot karena memang jalannya sudah ditata sedemikian rupa Iya. dengan desain dan sebagainya, sehingga apa? Melahirkan ya kan generasi yang baik, Mas. Iya. Karena keluarganya itu tentrem. Iya, iya. Nah, Baik, ini Ya. konsep kan luar biasa ini ya. ya. Konsep yang luar biasa ini apakah sekedar konsep atau sudah diterapkan ini, Bang? Sorry lah ya pertanyaannya ya. Sudah ya? 2018 kita mendapatkan award. Masya Allah. Ya, Tahun 2018 ada award dari dari PUPR. PUPR. The Best Infrastructure tahun 2018 itu penerimanya itu Bupati Kendal. Nah, Bu Bupati. Mirna waktu itu Ya. kebetulan saya dapat SK dari beliau sebagai tim percepatan pembangunan Kendal. Salah satunya yang saya sumbangkan buat Kendal waktu itu adalah kolaborasi ABCG itu. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa nih. Jadi maksud saya bisa itu, bisa. Ya, ya. Ya, Ya. ada barangnya ada. Ya. Nah, tapi kenapa nggak dilanjutkan? Tunggu sebentar, ada pertanyaan lagi nih. Dari Mas Naufal Azmi. Ya. Unsur government sangat terbantu untuk menata pemukiman. Sudah saatnya anggota dewan menyuarakan gagasan ini. Wah, ini anggota dewan harus menyuarakan ini. Atau Bang Asnawi yang jadi anggota dewan. Baik, terima kasih Mas Naufal ini. Jadi, nah ini, kenapa itu? Itu kan Kendal berarti sudah jalan di Kendal. Hasil dan bahkan sudah menerima award, Mas. Sudah menerima award. Berarti kan ada orangnya beneran ya. Asli, ada rumahnya asli ya. Ada, datang ke sana nanti tanya aja si testimoni mereka. Ya. Luar biasa berarti ada ini. Itu tukang bengkel, guru-guru honorer gitu loh, yang nggak pernah bermimpi punya rumah. Sekarang dia punya rumah ditata seperti itu gitu, nggak nangis-nangis mereka itu. Alhamdulillah, Masya Allah, ini luar biasa nih. Sekarang di tempat lain kira-kira bagaimana nih? Nah, Di Semarang lah, atau mungkin atau dikembangkan juga ini. Mungkin satu kawasan atau satu perusahaan itu kan rumahnya kan banyak yang belum punya rumah juga dari karyawan. bisa. Jadi makanya saya bilang ini kan harus ada kolaborasi. Jadi gini, Mas, kalau kemudian kita hanya melihat dari sisi demand, Iya. ya, tapi mungkin ya dari sisi governance-nya mungkin kurang kurang concern gitu Iya, ya. iya.
ya nggak jadi barang itu Mas. Ya, nah jadi kan kita kembalikan lagi, kita punya sebuah mimpi ya, mewujudkan masyarakat yang tinggal di rumah yang layak dan terjangkau. Ya, ya. Karena kenapa? Bagaimanapun kita kan setiap 5 tahun kan pemilu, memilih kepala daerah, ya kan, memilih anggota dewan. Ya. Ya, salah satu indikatorsnya kan tadi Mas, ya kemiskinan, rumah kumuh dan sebagainya. Mereka kira-kira sejauh mana mereka concern di situ. Nah, kalau bisa kita ini Mas, kita dampingi, ya. Nah, supaya ini yang IHUD RC siap ini ya. Apa itu? Mendampingi itu ya. Ya, kita punya teknologi kok yang pasti kita telurkan kan, kita sosialisasikan kan. Salah satunya di ICMI ini kan. Ini kan salah satu upaya untuk mempublish bahwa bisa itu. Bisa. Gitu. Dan ada contohnya lagi ya. Contohnya. Di Kendal ya. Nah sekarang yang membuat nggak bisa gimana Pak? Sebenarnya kan gitu. Nah, makanya tadi dalam hal ini itu kita tidak bisa dalam hal ini melihat masalah rumah itu fisik Mas. Ini saya katakan ini filosofinya. Tapi membangun peradaban, artinya gini Mas, bahwa ya kita harus dengan hati, ya melihat memperoleh permasalahan bersama. Kalau seandainya saya cuma saya punya bantuan seperti ini, ya, nah, kalau enggak gitu, tidak begitu. Jadi dalam konteks kolaborasi ini harus ada hati, harus ada kedekatan kita dengan kita kan punya. Kalau kita sebagai kepala daerah itu kan punya anak-anak kita itu, rakyat itu ya, rakyat itu. Nah, tapi kemudian apakah rakyat kemudian wah ada rumahnya Pak Sri murah itu mana saya minta, nggak bisa juga begitu. Nggak bisa. Rakyat harus berpartisipasi juga. Masyarakat juga harus berpartisipasi. Harus ikut tanggung jawab juga. Jadi kita kolaborasi itu artinya tidak ada satu orang yang merasa kamu tak bantu. Tidak, kita sama-sama saling membantu. Itu prinsip Mas. Yang jadi kesulitan seperti itu. Ya. Biasanya ya mohon maaf budaya kita kan gunting pita Mas maunya. Tapi kalau misalnya bersama-sama masyarakat mengayomi ya kan, kemudian mengerti dan sebagainya, mengedukasi. Jadi sebenarnya proses membangun rumah tadi itu bukan rumah fisiknya yang kita ingin bangun Mas, tapi budayanya juga, peradabannya itu ya, peradabannya bagaimana saling tolong menolong. Jadi membangun lagi modal sosial. Sebenarnya Jerman itu lebih maju karena modal sosialnya yang sudah disistemik, diatur. Nah, sehingga oleh undang-undang juga itu. Iya, negara mereka kan ya tanda kutip negara sosialis lah. Artinya mereka akan melihat ya kan orang yang kaya, orang yang tidak berada, gimana negara itu memungkinkan agar tidak ada orang yang tadi kekurangan inklusif, yang ketinggalan kereta. Jangan sampai ada. Jadi makanya inclusive housing urban development itu jangan ada di saat kita membangun kota dengan berbagai macam beautification-nya. Oh ada bagus nih, ada ini sebagainya. Wah apa hotel-hotelnya cantik dan segala macam. Tapi di sela-sela itu kita melihat banyak saudara kita yang di bawah jembatan dan sebagainya. Ini sebenarnya yang kita ingin bangun. Wah, ini luar biasa nih. Jadi, nah ini kalau misalkan ya dari teman-teman ini, apakah di Semarang atau di tempat lain ingin seperti itu, kan saya kira kan banyak itu ya yang nonton insya Allah nanti podcast ini. Tapi dia kan nggak punya komunitas, nggak kenal sama yang lain itu. Nah ini kira-kira ICMI Jateng atau yang lain bisa menjembatani nggak ini kira-kira? Inilah sebenarnya. Biar nanti yuk dikumpulkan dulu. Fungsi kecendekiawanan Mas. Dikumpulkan dulu atau gimana gitu. Tugas masyarakat untuk kemudian dia mampu untuk mengorganisasi itu. Ya, karena mereka sendiri kan yang butuh mereka jelas cukup ruang lingkup mereka kamu nabung. Kan susah dibayangkan orang sesama yang kurang mampu, yuk kita bareng-bareng bangun nanti kita gini-gini konsepnya bakal sekali. Mereka kan nggak akan bisa jelaskan itu. Nggak bisa, makanya itu jelaskan aja nggak bisa, apalagi saya katakan fungsi akademik tadi. Sekarang misalnya ya kita punya lembaga ICMI, kita juga punya beberapa kepala daerah kan, yang barangkali bisa dekat dan sebagainya. Kita bisa, artinya sowan, karena gini sebenarnya itu kan tanggung jawabnya itu ada di kepala daerah bukan di ICMI sebenarnya tanggung jawabnya itu. Tetapi tanggung jawab ICMI itu apa?
ininya. Pemikirannya. Kenapa? Pripun Mas Asnawi? Nah, gitu Mas. Itu ya. Segmen begini, nanti cara mengorganisir masyarakat seperti ini, tapi ngerjain siapa? Nanti ya pemerintah daerah. Ya. Luar biasa, Sobat Cendekia. Ini pemikiran yang sangat brilian. Bagaimana rumah yang biasanya tidak terjangkau menjadi terjangkau dan masuk akal dengan konsep komunitas tadi dan kolaborasi ABCG. ABCG yaitu akademik, bisnis, community, dan government dan pemerintah. Dan ini tidak hanya suatu konsep, tapi sudah diterapkan di Kendal ya. Bahkan dapat penghargaan dari Menteri PUPR ya berarti kan? Menteri PUPR. Baik Sobat Cendekia yang mau nikah, ini Mas Adi atau yang lain atau yang mau punya rumah atau Sobat Cendekia yang lain yang kebetulan berada di posisi penghasilan yang tadi yang disampaikan Pak Asnawi tadi, yang cukup lah sedikit itu, ini bisa nanti secara komunitas dan insya Allah Ijmi siap ya untuk mendampingi, walaupun nanti juga berarti harus satu kabupaten ya ini ya. Ya. Harus satu kabupaten dulu ya. Biar menemukan istilahnya tanahnya, misalkan beli bareng-bareng kan. Ya. Jadi nanti, tanahnya di situ ya. Ya, jadi pertama kita memang harus sowan ke kepala daerah. Ya, gitu ya. Karena gini, kepala daerah itu ada dinas-dinas kan. Ada dinas permukiman, ada dinas ini. Mereka tuh punya air sources, ya kan? Lalu kemudian nanti kita bisa kasih semacam gambaran konsepnya gimana sih dilakukan dari A sampai Z gitu ya. Tapi ini bukan membalikkan telapak tangan. Ya. Yang saya ingatkan tadi, kita bukan bagi-bagi rumah. Kita ingin membangun peradaban. Membangun peradaban bersama. Rumah itu adalah entry point ya secara fisik gitu ya, tapi sebenarnya yang di belakang itu adalah bagaimana kita membangun silaturahmi ya, membangun ini saya kira nanti ya, ini sayang waktunya nih. Saya nanti mungkin bisa dibicarakan lagi part 2. Yes. Sasarannya saya memberikan PR ini. Waduh. Maaf ya Prof. Bagaimana konsep rumah murah? Tadi kan komunitas yang ada di karyawan-karyawan atau perusahaan-perusahaan atau suatu yayasan. Misalkan ada satu yayasan atau satu perusahaan atau ini, itu kan banyak juga. Kalau perusahaan kadang bisa ada mes. Nah, ada mes asrama-asrama itu kan. Nah, bagaimana yang belum punya? Bagaimana pengadaannya? Nah, ini ditunggu ini. Ditunggu Pak Asnawi karena sekarang banyak. Karena itu tadi kan ada konsep rumah subsidi kan, rumah subsidi dengan penghasilan sekian. Nah, sedangkan kalau di perusahaan itu kan harus UMR istilahnya kan. Nah, dengan pendapatan yang UMR, bagaimana juga bisa mendapatkan subsidi itu atau mendapatkan yang bisa lebih murah dan terjangkau. Nah, ini kita bahas next time karena waktunya kita itu mungkin sudah mau habis ini. Insya Allah nanti kita sambung dalam pertemuan mendatang. Tapi mungkin nanti bisa konsep-konsep awalnya mungkin masih bisa ya. Dan terakhir saya minta dari last speech ya, terakhir dari Pak Asnawi mungkin bisa disampaikan pada Sobat Cendekia sebelum kita tutup podcast ini. Moga silakan. Apa ini pesannya? Terima kasih. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman semua yang saya cintai, sebenarnya Indonesia ini negara kaya ya. Itu poin saya ingin katakan ya. Yang menjadi PR besar kita adalah sebenarnya modal sosial ya. Modal sosial. Ya. Modal sosial itu dibangun oleh sebuah trust. Ya, artinya barangkali mungkin kita banyak tahu mendengar istilah misalnya contoh silaturahmi itu ya. Nah, jadi dia berangkat dari sebuah komunikasi dari hati yang harapannya itu terbangun trust. Nah, ini sebetulnya yang justru menjadi concern kita, bukan rumahnya secara fisik ya. Nah, dengan demikian maka tidaklah kita kemudian harus tinggal ya di tempat tidak layak, di mana kita itu sebetulnya di negara kaya seperti ini. Jadi jangan sampai ibaratnya orang mati di lumbung padi ya, gitu loh. Nah, ini terus terang saya katakan ya. Jadi sebenarnya apa yang membuat negara lain maju di tempat lain itu karena memang peradabannya ya, bagaimana mereka membangun modal sosial dalam suatu sistem yang sebagainya sehingga inklusif tadi kata kuncinya
no one left behind, tidak ada orang yang tertinggal kereta di dalam hiruk pikuk pembangunan yang kita lihat selama ini. PDB PDB. pertumbuhan ekonomi kita tinggi dan sebagainya, tapi ya kalau kita lihat kok kemiskinan kita banyak gitu. Itu kira-kira tantangan terberat kita ya. Jadi upaya-upaya tadi ya dengan kolaborasi ABCG bisa ya memberikan sebuah perspektif tentang bagaimana membangun itu lebih inklusif. Ya, lebih inklusif artinya ya bisa dirasakan oleh semakin banyak orang. Alhamdulillah, luar biasa nih. Terima kasih Bang Asnawi, ini sudah layak sekali jadi profesor ini. Bahkan sudah jadi profesor ini. Ya semoga nanti tinggal sudah nih, ini seharusnya di masyarakat sudah jadi profesor ini. Tinggal masalah administrasinya aja nih. Ya tinggal masalah administrasinya aja nih. Luar biasa. Jadi sobat cendekia, itulah cendekiawan muslim harus bermanfaat untuk umat Islam dan umat yang lain. Itulah rahmatan lil alamin. Sobat cendekia, demikian bincang-bincang kita dengan Profesor Asnawi. Dan idenya yang luar biasa, rumah terjangkau, dan ini real ya. Ini tidak hanya konsep tapi sudah real dan ada di Kendal ya. Dan kalau sobat cendekia mau ada main-main bisa lihat di sana, atau nanti butuh komunitas ya nanti bisa menghubungi Ijmi Jateng gitu ya. Yes. Baik, terima kasih sobat cendekia. Terima kasih Bang Asnawi, Prof Asnawi. Salam kesehatan, semoga tetap sehat dan Amin, terus amin, sama-sama. berkarya untuk masyarakat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa konsepnya nih.